Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengantar mata kuliah, kontrak perkuliahan, tujuan, ruang lingkup, dan sistem penilaian. Perkuliahan merupakan proses pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kontrak kuliah merupakan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa mengenai aturan perkuliahan, seperti kehadiran, etika, metode pembelajaran, jadwal, tugas, serta pelaksanaan ujian. Tujuan mata kuliah adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan capaian pembelajaran, serta mampu menerapkan materi yang dipelajari dalam kehidupan maupun bidang profesional. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu pengertian, urgensi, karakteristik, dan sumber hukum kewarisan Islam. A. Pengertian kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam adalah ketentuan syariat yang mengatur perpindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak. Aturan ini mencakup penentuan ahli waris, syarat pewarisan, besarnya bagian masing-masing ahli waris, serta tata cara pembagian harta sesuai dengan ketentuan Islam. B. Urgensi hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam memiliki peran penting karena menjamin hak setiap ahli waris secara adil sesuai syariat. Yang C. Karakteristik hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam memiliki beberapa karakteristik, yaitu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersifat ijbari atau hak waris berpindah secara otomatis setelah pewaris meninggal, bersifat individual atau setiap ahli waris memperoleh bagian masing-masing, serta mengendapkan prinsip keadilan sesuai hak dan tanggung jawab ahli waris. Yang D. Sumber hukum kewarisan Islam. Sumber hukum kewarisan Islam terdiri atas Al-Quran sebagai sumber utama yang mengatur ketentuan waris. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu asas dan prinsip kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam dibangun atas sejumlah asas yang menjadi dasar dalam pembagian harta warisan. Asas-asas tersebut bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, serta menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga. Asas pertama dalam kewarisan Islam adalah asas ijbari, yaitu berpindahnya harta warisan kepada ahli waris terjadi secara otomatis karena ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah pewaris meninggal dunia. Asas yang kedua adalah asas bilateral, yaitu seseorang dapat menerima warisan dari kedua garis keturunan, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Baik, selanjutnya materi yang keempat, rukun, syarat, sebab, dan penghalang kewarisan. Dalam hukum kewarisan Islam, pelaksanaan pembagian harta warisan harus memenuhi rukun, syarat, dan sebab kewarisan serta tidak terdapat penghalang yang menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk mewarisi. Rukun kewarisan terdiri atas 3 unsur utama. Yang pertama, pewaris atau muwaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Yang kedua, ahli waris atau waris, yaitu orang yang memiliki hak untuk menerima harta warisan karena adanya hubungan tertentu dengan pewaris. Yang ketiga, harta warisan atau tirkah atau. Selanjutnya materi yang kelima yaitu golongan, urutan, dan bagian ahli waris. Secara umum, ahli waris dalam Islam dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ashabul furud, ashabah, dan zawil arham. Ashabul furud adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya, suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, dan lain-lain.
Yang kedua, ashabah, ahli waris yang memperoleh sisa harta setelah bagian ashabul furud dibagikan, atau memperoleh seluruh harta jika ashabul furud tidak ada, misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki, dan lain-lain. Yang metode pembagian faraid, asal masalah, tashih, aul, dan rod. Dalam ilmu faraid, pembagian harta warisan dilakukan dengan menggunakan metode tertentu agar setiap ahli waris memperoleh bagian sesuai dengan ketentuan syariat. Metode tersebut meliputi asal masalah, tashih, aul, dan rod. Tashih adalah proses menyempurnakan atau menyesuaikan asal masalah apabila pembagian warisan tidak dapat dibagi habis kepada seluruh ahli waris. Tujuannya agar setiap ahli waris memperoleh bagian dalam bentuk bilangan bulat tanpa mengubah ketentuan syariat. Dan aul adalah keadaan ketika jumlah bagian ahli waris melebihi jumlah harta yang tersedia. Dalam kondisi ini, asal masalah dinaikkan sehingga bagian seluruh ahli waris berkurang secara proporsional sesuai ketentuan faraid, ya. Dan rod adalah keadaan ketika setelah semua ahli waris menerima bagian yang telah ditentukan, masih terdapat sisa harta, sedangkan tidak ada ahli waris golongan ashabah yang berhak menerimanya. Selanjutnya, materi yang ke-8 yaitu kewarisan dalam kompilasi hukum Islam dan sistem hukum nasional. Kewarisan Islam di Indonesia tidak hanya berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI sebagai pedoman penerapan hukum Islam di lingkungan pengadilan agama. Selanjutnya, materi yang ke-9 yaitu kajian hasil penelitian dan putusan pengadilan agama tentang pembagian waris. Pembagian waris dalam masyarakat sering menimbulkan perbedaan pendapat di antara ahli waris. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sengketa waris umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum kewarisan Islam, pembagian harta yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, serta adanya kepentingan pribadi dari para ahli waris. Dalam praktiknya, banyak keluarga memilih menyelesaikan pembagian warisan melalui musyawarah. Hasil penelitian di bidang hukum kewarisan menunjukkan bahwa kompilasi hukum Islam atau KHI menjadi dasar utama yang digunakan hakim dalam memutus perkara waris bagi umat Islam di Indonesia. Selanjutnya, materi yang ke-10 yaitu analisis kebutuhan masyarakat melalui observasi atau kegiatan PKM tentang literasi waris. Literasi waris merupakan pemahaman masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam, mulai dari siapa yang berhak menjadi ahli waris, besarnya bagian masing-masing, hingga tata cara pembagian harta warisan sesuai dengan syariat. Berdasarkan hasil observasi dan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, tingkat literasi waris di masyarakat masih tergolong rendah, sehingga masyarakat yang belum memahami ketentuan hukum waris Islam. Selanjutnya, materi yang ke-11 yaitu isu kontemporer, keberagaman praktik, dan moderasi beragama dalam hukum waris. Perkembangan masyarakat modern melahirkan berbagai isu kontemporer dalam hukum waris Islam. Permasalahan seperti pembagian harta bersama atau gonogini, hak anak angkat, anak hasil teknologi reproduksi, aset digital, serta pembagian warisan melalui kesepakatan keluarga menjadi tantangan yang memerlukan pemahaman hukum yang tepat. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan waris tidak hanya berpedoman pada ketentuan fikih klasik, tetapi juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kemaslahatan para pihak tanpa bertentangan dengan prinsip syariat. Materi yang ke-12 yaitu penyelesaian sengketa, integrasi hukum, teknologi faraid, simulasi, dan evaluasi kasus. Dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam, sengketa waris dapat terjadi karena perbedaan pendapat mengenai ahli waris, besarnya bagian atau status harta peninggalan,
Penyelesaian sengketa sebaiknya diawali dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil. Apabila musyawarah tidak berhasil, para pihak dapat menempuh mediasi atau mengajukan perkara ke pengadilan agama agar memperoleh keputusan yang memiliki kepastian hukum.